Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Handayani dengan NIM 23042348. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah dari pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSI. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah ilmu pemerintahan ini adalah bentuk, sifat, dan sistem pemerintahan, yang mana materi ini merupakan materi pertemuan kelima. Materi-materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bentuk pemerintahan, yang kedua adalah sifat pemerintahan, dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk dari pemerintahan. Setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki bentuk pemerintahannya masing-masing. Yang pertama adalah monarki, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ratu ataupun raja. Contohnya adalah negara Malaysia. Yang kedua adalah tirani, yaitu yang dipimpin oleh seorang raja atau penguasa lainnya yang bertindak sesuka hati mereka. Contohnya seperti negara Jerman. Yang ketiga adalah aristokrasi, yaitu dipegang oleh beberapa orang. Contohnya adalah Prancis. Yang keempat adalah oligarki, yaitu yang dipegang oleh beberapa orang tetapi peranannya dibedakan berdasarkan kekayaan, kekuatan, atau militer. Contohnya Afrika Selatan. Yang kelima adalah demokrasi. Warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah negara Indonesia. Yang keenam adalah teknokrasi, yaitu pakar teknis mempunyai kekuasaan seperti seorang insinyur, ilmuwan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah timokrasi, yaitu pemerintahan yang diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. Kedelapan adalah kleptokrasi, yaitu penggunaan posisi yang mana digunakan untuk korupsi. Yang kesembilan adalah oklokrasi, yaitu keadaan negara dalam anarki masa depan dengan pemerintahan yang tidak legal. Yang ke-10 adalah plutokrasi, yaitu ketimpangan antara orang kaya dan orang yang miskin, karena pemerintahannya biasanya disetir oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan. Untuk pengertian dari bentuk pemerintah itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk pengorganisasian suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunikasi politik. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwa bentuk pemerintahan dari Indonesia adalah demokrasi. Jadi Indonesia itu adalah suatu negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administrasi di bawahnya hanya bisa menjalankan kekuasaannya yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia itu adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintah republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaan yang berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang sifat pemerintahan. Sifat pemerintahan adalah suatu hal yang mengacu pada karakteristik atau atribut yang mendefinisikan cara suatu pemerintahan beroperasi. Beberapa sifat pemerintahan yang umumnya dibahas meliputi: yang pertama adalah kedaulatan. Pemerintahan memiliki otoritas tertinggi dalam suatu wilayah dan memiliki kontrol atas hukum, kebijakan, dan tindakan di dalamnya. Yang kedua adalah legitimasi. Pemerintah harus memiliki dasar yang sah atau dukungan dari masyarakat untuk memerintah. Yang ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Pemerintah harus menjalankan tugasnya secara terbuka, memungkinkan akses informasi bagi warga negara dan bekerja dengan jujur dan transparan. Yang keempat adalah akuntabilitas. Pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat atau lembaga yang relevan. Yang kelima adalah keadilan. Pemerintah harus memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara dan menghindari sikap diskriminasi. Yang keenam adalah efisiensi. Pemerintah harus beroperasi secara efisien menggunakan sumber daya dengan kebijakan dan mencapai tujuan-tujuan dengan biaya yang minimum. Yang ketujuh adalah stabilitas. Pemerintah harus mampu menjaga stabilitas dalam masyarakat dan melindungi kepentingan sosial. Yang kedelapan adalah partisipasi. Pemerintahan harus mampu membuka pintu bagi partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang kesembilan adalah pemisahan kekuasaan. Pemerintah sering memiliki cabang-cabang yang berbeda seperti eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif untuk menghindari konsentrasi dari kekuasaan yang ada. Yang ke-10 adalah hukum dan keadilan. Pemerintah harus beroperasi berdasarkan hukum dan menjaga independensi sistem peradilan. Sifat-sifat tersebut berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya tergantung dari bentuk ataupun sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Secara singkat, sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden, yang dapat disimpulkan bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, yaitu dalam sistem pemerintahan parlementer suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial ini adalah bentuk gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dengan sistem parlementer. Sistem pemerintahan ini juga kerap disebut dengan sistem pemerintahan eksekutif ganda atau sistem pemerintahan dual kepemimpinan. Selanjutnya adalah yang nomor 4, sistem pemerintahan komunis, yaitu sistem pemerintahan komunis yang dipimpin dan berada di bawah kendali Partai Komunis. Yang kelima adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional ini memiliki sistem politik yang menganut paham kebebasan individu. Yang keenam adalah sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal ini menjadikan kebebasan bagi rakyat mereka sebagai landasan dalam bernegara serta menjadi dasar bagi penetapan kebijakan serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Kita ketahui bahwa para pejabat pemerintahan yang berada di negara yang menganut sistem pemerintahan ini tidak banyak yang membuat menetapkan kebijakan serta aturan. Jadi masyarakat tidak begitu terikat dengan peraturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Untuk sebagai salah satu contohnya, marilah kita buat contoh misalnya negara Indonesia memakai sistem pemerintahan yaitu sistem presidensial, yang mana di negara tersebut dipimpin oleh presiden. Presiden tersebut adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam negara. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya juga dibantu oleh para menteri-menteri. Presiden juga berhak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut juga dengan kabinet itu bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ini terdiri atas dua bagian, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD biasanya dipilih melalui pemilihan umum. Sekian yang dapat saya paparkan dari materi di atas. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.